Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sarina sebagai moderator di sesi pertama untuk simulasi debat calon ketua OSIS. Di sesi yang pertama kita masuk ke perkenalan peserta debat paslon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirina Wadani Wahdanan. Saya tim ses dari calon ketua OSIS nomor 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ismasuki. Saya dari kelompok 2 dan saya merupakan tim ses dari paslon 02. Selamat pagi, nama saya Maulana Abdul Barani dari kelompok 4. Saya tim ses paslon 3. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian visi misi dari calon ketua OSIS. Pertama dimulai dari saya dulu, yaitu visi misi dari calon ketua OSIS nomor urut 1, yaitu Kamu Mirza Zulfahmi Lutfan Prayogi dari kelas 8C. Misinya adalah mewujudkan siswa SMP Negeri 17 Kota Bekasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, serta menciptakan sekolah yang berprestasi dan berkarakter. Dan misinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kedua, menjalankan dan mengembangkan program kerja OSIS yang lebih maju, inovatif, dan kreatif. Tiga, membuat sekolah yang berprestasi dan berkarakter. Empat, menjadikan organisasi yang selalu sigap, cakap, dan tanggap. Saya akan membacakan visi misi paslon nomor urut 2. Misinya itu dari Kak Fitri Rahayu kelas 8C. Misinya adalah mewujudkan OSIS sebagai wadah kreativitas siswa, mendorong kemampuan, kemandirian, lingkungan, dan beradaptasi dengan impact dan impact. Misinya adalah membangun generasi yang berakhlak mulia, meningkatkan kualitas OSIS dalam bentuk kepemimpinan, mendorong inovasi dan kreativitas siswa, mengembangkan potensi dan bakat minat dari siswa dan guru. Saya akan memberitahukan visi-misi calon ketua OSIS nomor 3. Azizi Syauki Mekah. Visi, menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang inspiratif, inovatif, inklusif, berprestasi, serta berpartisipasi aktif untuk perubahan yang positif. Visi, membangun kebersamaan dan kolaborasi, meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar siswa dengan menciptakan program-program yang mendukung kerjasama, kepercayaan, dan penghargaan antar sesama. Meningkatkan inovasi dan kreativitas, membuat berbagai kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, baik di bidang akademik, non-akademik, sosial maupun emosional, dengan memperkuat nilai dan lomba yang menarik, mendukung sekolah yang inklusif, mewujudkan sekolah yang ramah dan berdaya bagi semua siswa tanpa diskriminasi, di mana setiap individu dapat belajar, berkembang, dan berkontribusi secara setara dalam lingkungan yang mendukung keberagaman. Mewadahi aspirasi siswa, menjadi penghubung aktif antara siswa dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa suara kebutuhan dan ide-ide siswa didengar dan diakomodasi dalam kebijakan serta keputusan yang dibuat. Baik, sesi yang kedua, yaitu peserta debat menjawab pertanyaan dari moderator. Saya akan memberikan pertanyaan kepada peserta debat Campurnas nomor 1. Itu pertanyaannya, bagaimana sikap seorang calon ketua OSIS yang baik, dan bagaimana jika sikap calon ketua OSIS
akademik. Dan diri sendiri kita tahu, kita juga butuh support dari orang tua, guru, sekolah, dan dari manapun. Karena itu juga membantu perkembangan kita dalam menuju prestasi akademik maupun non akademik. Dan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik tidak bisa disamakan dengan siswa yang memiliki potensi di akademik. Nah, karena itu jangan pernah membandingkan siswa-siswa karena setiap kemampuan itu berbeda-beda. Pertanyaan untuk peserta debat catat nomor urut 3. Bagaimana cara kita menerapkan tentang demokrasi di lingkungan sekolah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Caranya ada. Bagaimana cara melaksanakan tentang demokrasi di lingkungan sekolah? Melakukan pemilihan caketom. Oke, selanjutnya kita ke sesi yang ketiga, yaitu saling tanya jawab antar peserta debat. Seperti peserta debat nomor urut 1, 2, dan 3 saling menentukan pertanyaan. Silakan berdebat. Mulai dari saya dulu, saya akan bertanya ke peserta nomor 2. Menurut kamu bagaimana cara Anda meyakinkan jika kandidat 02 itu baik dan unggul untuk menjadi ketua OSIS? Oke, terima kasih atas pertanyaan Angel. Saya akan menjawabnya. Pertanyaan adalah bagaimana saya meyakinkan bahwa calon paslon 2 itu berhak untuk dipilih. Yang pertama adalah karena visinya mewujudkan siswa agar kreatif. Nah, kenapa harus kreatif? Karena di lingkungan ini sekarang dengan teknologi ini sudah mulai banyak sekali orang yang berpikir pekerjaannya karena bergeser oleh teknologi. Kalau kita nggak kreatif, gimana sih kita bisa pekerjaannya? Nah, yang kedua kenapa? Karena mengembangkan potensi siswa. Kenapa potensi siswa dikembangkan? Karena kalau kita nggak tahu potensi kita sendiri gimana caranya kita mau lanjut ke yang seterusnya. Dan kenapa penting juga karena Kak Citra memiliki beberapa program yaitu pernah dipilih sebagai pemimpin di sebuah lomba di tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya akan bertanya ke nomor urut 3. Oke, untuk pertanyaannya, di sekolah khusus ini sekarang mungkin terjadi pembulian dan dari visi-visi KAJI adalah memadai dan tidak terjadi perundungan di sekolah. Nah, kalau misalnya ada perundungan, nah kita nggak tahu ceritanya ya. Nah, gimana caranya calon tidak mengetahui kalau ada perundungan dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab. Yang pertama, bagaimana? Kalau misalnya ada perundungan, nah kita tuh nggak tahu kalau emang ada perundungan karena memang perundungannya mungkin di luar sekolah ataupun sekolah pun di ruangan yang tidak dilalui. Nah, kan dari visi-visi KAJI ada siswa dari lingkungan. Nah, itu bagaimana caranya agar mencegah hal itu terjadi? Bimbing anak yang membuli.
menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dari peserta debat pasal 1, 2, dan 3. Kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu beberapa mungkin tentang apa keunggulan dari paslon nomor 2, yaitu tadi keunggulannya dapat menuntun siswa-siswa lain untuk menjalankan kesehariannya dengan lebih baik lagi. Juga tentang pertanyaan yang diberikan tadi dari paslon debat nomor 3 ke nomor 1, yaitu tentang mencegah perundungan dengan cara mendidik siswa-siswa yang suka membuli, memberitahunya dengan baik, dan juga memberikan sanksi untuk siswa yang sering melakukan perundungan. Selanjutnya sesi keempat yaitu promosi kampanye dari calon ketua OSIS paslonnya masing-masing. Tiga. Ayo pilih kandidat 01 karena kandidat 01 beraksi nyata bukan hanya jadi semata. Ayo semuanya pilih nomor urut 02 karena visi misinya memang benar-benar sesuai dengan anak-anak sekarang. Yaitu sekarang itu banyak yang tidak tahu potensi dirinya masing-masing. Nah, buru-buru ikan lele bersama nomor 2 gak akan berdua le. Ayo pilih nomor 3. Kita akan memajukan sekolah dengan visi misi ya. Menjaga bangku. Oke, sekian dari simulasi debat masing-masing peserta debat paslonnya. Jangan lupa di hari terakhir P5 nanti coblos dan pilih ketua OSIS pilihan kalian masing-masing agar hasil 17 mempunyai ketua OSIS yang baru dan yang pastinya menepati janjinya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.